Aku merasa senang sekali dan juga merasa ingin sekali mendoakanmu. Mintalah kesaktian, persenjataan, kemakmuran, dan pasukan, atau apa saja. Dengan menghidupkan kembali keempat saudaraku, kau telah memberiku kesaktian, senjata, dan juga kemakmuran Dewa Dharma. Satu-satunya doa yang kami minta bisa menyelesaikan tahun terakhir kami di masa pengasingan, agar kami 5 bersaudara dengan istri kami. Baiklah, aku akan memberikan kalian semua dengan seni penyamaran, Yudhistira. Seni menyamarkan diri akan membantumu untuk bisa selalu tersembunyi. Dengan menjawab pertanyaanku, maka aku akan hidupkan kembali salah satu dari saudara. Silahkan ajukan pertanyaanmu. Katakan apakah hidup itu dan apakah kematian itu? Lalu apakah itu kematian Yudhistira? Luar biasa Yudhistira. Lebih dari 120 pertanyaan Raja Yaksa mampu dijawab sempurna dengan sangat luar biasa oleh Yudhistira. Pemaparan filsafat kehidupan tingkat tinggi oleh Yudhistira ini disebut sebagai Yaksa Prasana, juga dikenal sebagai Dharma Baka Upakayana atau Aksara Dhamma. Karena cinta, keegoisan, dan kemarahan manusia terhubung dengan yang lain, maka itu yang menjadikan ikatan. Karena keterikatan itu, manusia menganggap tubuhnya hidup, sementara kehancuran tubuhnya dianggap kematian. Tetapi seluruh dunia terlahir dari hati sang kuasa. Dan hanya dari hati sang kuasa saja itu akan berakhir. 2 orang pergi menggunakan jalan yang sama, bisa berjalan bersama untuk beberapa waktu, tapi kemudian mereka akan terpisah. Pada saat itulah mereka akan merasakan bahwa orang lain tersebut telah bertemu dengan kematian. Tapi kenyataannya, kedua petualang itu sedang di jalan yang sama. Begitu juga apa yang kita sebut dengan kematian adalah jarak belaka yang memisahkan di antara 2 manusia. Selama dunia masih ada, tidak ada manusia yang benar-benar bisa bertahan. Lalu bagaimana seseorang bisa bertemu kematian? Kematian hanya ilusi belaka, hanya ilusi. Dan bukan saja Yudhistira memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa, namun yang lebih membuat Yaksa merasa senang adalah Yudhistira memilih untuk menghidupkan saudara tirinya, yaitu Nakula terlebih dahulu daripada Arjuna dan Bima yang merupakan saudara kandung Yudhistira. Alasannya adalah keadilan bagi ibundanya, istri Pandu kedua, yaitu Dewi Madri. Yudhistira memilih Nakula sebagai putra sulung Dewi Madri yang tetap hidup. Kepuasan pada pertanyaanku itu luar biasa Yudhistira, dan menghidupkan salah satu adikmu. Karena itu aku akan menepati janjiku. Mintalah untuk kehidupan dari orang yang paling kuat di dunia ini. Tidak akan ada satupun musuh yang bisa mengalahkanmu. Kalau Bima yang hidup... Tidak, Raja para Yaksa. Musuh terbesar dari manusia adalah kedukaan yang tertinggal dalam hatinya. Kalau ketiga adik-adikku ini tetap mati, lalu bagaimana Bima bisa melindungiku dari musuh yang bernama kedukaan? Yang terjadi kedukaan di dalam diri Bima juga akan mengalahkan dan membuatnya jadi lemah. Kalau begitu kau minta saja Arjuna. Aku kenal Arjuna, Raja para Yaksa, saat dia mengetahui bahwa alasan dia hidup adalah kematian dari 3 saudaranya. Kekuatan akan pergi dari tubuhnya, keberaniannya akan hilang, dan busur dan diwahnya akan lepas dari tangannya selamanya. Perdebatan apa yang ingin kau lakukan, Yudhistira? Salah satu anak dari ibuku masih hidup, Raja para Yaksa. Aku masih hidup. Sekarang istri kedua dari Raja Pandu juga punya hak untuk salah satu dari anaknya untuk tetap hidup. Karena itulah, kalau kau ingin mengembalikan nyawa dari salah satu adikku itu, maka berikanlah itu pada adikku Nakula. Aku merasa senang. Bagus, Yudhistira. Aku Dewa Dharma. Aku yang memberikan Kunti dan Pandu doa untuk bisa memilikimu. Aku adalah ayah kandungmu, dan aku merasa sangat bangga pada putraku sendiri. Aku akan menghidupkan kembali semua adikmu sekarang. Dewa Dharma yang merupakan ayah spiritual Yudhistira mengambil wujud seorang yaksa untuk menguji pengetahuan Yudhistira. Dalam Wanaparwa Mahabharata,
diceritakan sang Raja Yaksa membunuh semua adik-adik Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa ketika mengambil air di sebuah danau. Ratusan pertanyaan tentang intisari kehidupan diajukan Raja Yaksa untuk Yudhistira. Kami mengajak Anda kembali membuka Mahabharata bagian Wanaparwa untuk menemukan Gita dari seorang Yudhistira secara utuh. Karena apa yang akan kami sampaikan di sini tentunya melalui proses berpikir kami yang sangat terbatas untuk menyampaikan maksud dan makna yang murni dari Yaksha Prasana atau Dhammabaka Upakayana ini. Meski demikian, dengan segala keterbatasan pemahaman kami, kali ini mari kita coba mengkajinya secara sederhana. Dari 126 pertanyaan Raja Yaksa dan jawaban yang luar biasa dari Yudhistira, inilah beberapa kutipan yang mengesankan bagi kami. Ketika Raja Yaksa bertanya, siapakah Purusa? Siapakah yang terkaya di antara mereka? Jawaban Yudhistira sangat mengesankan. Yang menjadi terkenal karena perbuatannya yang bermanfaat, dialah Purusa. Artinya, Purusa pun didasarkan pada perbuatan atau karma. Laki-laki atau perempuan yang berbuat baik adalah Purusa. Bukan saja mereka yang terlahir sebagai laki-laki. Jawaban ini dengan jelas menjelaskan bahwa Purusatwa tidak dapat dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Mengenai orang terkaya, Yudhistira selanjutnya menjelaskan bahwa orang yang tetap stabil dan tetap merasa puas saat dihadapkan pada suka maupun duka, kebahagiaan dan kesedihan, masa lalu dan masa depan. Hanya orang terkaya yang bisa melihat semua dualitas kehidupan ini dengan ketenangan yang sama. Ketika ditanya apa yang lebih banyak dari rumput, Yudhistira menjawab bahwa pikiranlah yang lebih banyak dari rumput, pikiran juga lebih cepat daripada angin. Kemudian Yaksha bertanya kepadanya tentang Jenana, Shama, Daya, dan Arjawa. Yudhistira menyatakan bahwa pengertian filsafat dunia jasmani adalah Jenana, kekuatan pikiran adalah Shama, kesejahteraan seluruh entitas adalah Daya, dan persamaan perasaan terhadap pikiran positif dan negatif adalah Arjawa. Pemahaman tentang akar penyebab dari semua pengalaman mengarah pada proses. Kejelasan dan kedalaman semua proses tersebut akan menjadi filsafat. Yudhistira juga memberikan contoh. Ketika Anda melihat sebuah apel terjatuh, itu adalah sebuah pengalaman. Akar penyebab kejatuhan itu adalah gaya gravitasi. Gravitasi mengarah pada filosofi. Ini adalah Jenana. Orang yang berpikiran seimbang akan menjauhi isu-isu kontroversial. Akibatnya, Jenana akan muncul dan tumbuh dalam pikiran yang seimbang, penuh belas kasih terhadap semua orang. Yaksha dan Yudhistira membahas rincian 4 pembagian manusia menjadi Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Meskipun keempat kategori tersebut mempunyai perbedaan dan ciri masing-masing, jika ada manusia yang tidak berlatih tapas atau belajar, maka ia tidak hidup sebagai manusia, meskipun ia terus bernapas.